Bayangkan sebuah bangsa yang sedang terancam punah. Musuh yang perkasa dengan raksasa tak terkalahkan sebagai panglimanya. Tidak ada seorang pun prajurit yang berani maju. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang pemuda gembala, bersenjatakan ketapel dan beberapa batu. Siapa sangka, pemuda ini adalah kunci perubahan takdir yang akan menggemparkan seluruh sejarah. Inilah kisah Nabi Daud alaihissalam, seorang pahlawan yang tidak hanya menjadi raja, tetapi juga seorang nabi yang dianugerahi kitab sabur. Seorang qori, pembaca Al-Quran atau kitab suci, dengan suara paling merdu sepanjang sejarah, dan seorang penempa besi ulung. Kisahnya adalah perpaduan sempurna antara kekuatan fisik, kebijaksanaan politik, dan spiritualitas yang mendalam. Bagaimana seorang pemuda biasa bisa mengalahkan raksasa Goliat? Apa rahasia di balik suaranya yang bisa menghentikan burung-burung di udara dan membuat gunung-gunung bertasbih? Dan bagaimana ia mendirikan kerajaan Islam yang adil dan kuat? Kisah Nabi Daud adalah inspirasi abadi tentang keberanian menghadapi tantangan raksasa, tentang keadilan di kursi kekuasaan, dan tentang kekuatan zikir yang menembus batas alam semesta. Ini adalah kisah tentang rahmat Allah yang mengangkat seorang gembala menjadi Raja Nabi. Jika Anda siap untuk terinspirasi oleh salah satu pemimpin terbesar sepanjang masa, pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Mari kita telusuri perjalanan menakjubkan dari seorang gembala di Padang Syam. Nabi Daud alaihissalam berasal dari keturunan yang sangat mulia, yaitu Bani Israel. Dan melalui garis keturunannya, kelak akan lahir Nabi Isa alaihissalam. Beliau lahir di Bethlehem, Baitul Laham, di wilayah Palestina, sekitar abad ke-11 SM. Pada masa itu, Bani Israel sedang berada di bawah kepemimpinan seorang raja yang soleh bernama Talut, Saul. Namun mereka terus-menerus diganggu oleh bangsa Filistin yang dipimpin oleh seorang raja zalim bernama Jalut, Goliat, seorang raksasa yang sangat ditakuti. Bani Israel merasa tertekan dan meminta seorang raja yang kuat dari nabi mereka, Nabi Samuel, untuk memimpin mereka berperang. Allah kemudian memilih Talut sebagai raja. Namun, Bani Israel yang suka membantah meragukan kepemimpinan Talut karena ia bukan dari keturunan bangsawan dan tidak memiliki kekayaan yang melimpah. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin ia berkuasa atas kami, padahal kami lebih berhak atas kekuasaan itu daripadanya, dan dia juga tidak diberi kekayaan yang banyak." Talut menjawab dengan tegas bahwa Allah telah memilihnya karena ia memiliki ilmu dan kekuatan fisik yang lebih baik. Untuk meyakinkan mereka, Allah mengembalikan tabut perjanjian, peti perjanjian, kepada Bani Israel melalui malaikat, yang berisi warisan dari Nabi Musa dan Harun. Ini adalah tanda kepemimpinan Talut yang sah. Talut pun mengumpulkan pasukan untuk menghadapi Jalut, termasuk Daud muda yang saat itu masih seorang penggembala dan belum dikenal luas. Bab ini menunjukkan betapa seringnya Bani Israel meragukan pilihan Allah dan lebih mengutamakan latar belakang duniawi daripada kualifikasi sejati seorang pemimpin. Pasukan Talut berbaris menghadapi pasukan Goliat yang jauh lebih besar dan kuat. Namun, di antara pasukan Goliat berdiri seorang raksasa bernama Jalut yang tingginya mencapai 3 meter lebih dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Tidak ada satupun prajurit Bani Israel yang berani maju melawan Goliat. Mereka semua gentar melihat wujudnya. Goliat sendiri mengejek dan menantang, "Siapa yang berani melawanku?" Di tengah keputusasaan itu muncullah Daud muda. Ia bukanlah seorang prajurit terlatih. Ia hanyalah seorang pengembala yang membawa ketapel dan beberapa batu. Namun, ia memiliki keberanian yang luar biasa dan keyakinan teguh kepada Allah. Daud berkata kepada Talut, "Aku akan melawannya." Talut awalnya ragu, namun melihat tekad Daud, ia pun mengizinkan. Daud maju dengan tenang ke medan perang. Goliat tertawa meremehkan. "Apakah kau datang kepadaku dengan tongkat, seolah aku anjing?" Daud menjawab, "Bukan, tapi kau lebih buruk dari anjing." Dengan izin Allah, Daud mengambil batu dari kantungnya, memasukkannya ke ketapelnya, dan melontarkannya. Batu itu melesat tepat mengenai dahi Goliat. Raksasa itu limbung, jatuh tersungkur dan mati seketika. Kemenangan Daud yang tak terduga ini mengubah jalannya pertempuran. Pasukan Goliat panik dan melarikan diri, sementara Bani Israel meraih kemenangan gemilang.
Bab ini adalah simbol bahwa kekuatan iman dan tawakal kepada Allah jauh lebih besar dari kekuatan fisik dan jumlah pasukan. Sebuah keajaiban yang menunjukkan bahwa Allah bisa mengalahkan yang perkasa melalui tangan yang paling lemah. Kemenangan atas Goliat menjadikan nama Daud harum di seluruh negeri. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional. Talut, sebagai bentuk penghargaan, menjanjikan putrinya untuk dinikahi oleh Daud dan memberikan sebagian kekuasaannya. Seiring berjalannya waktu, Daud semakin dicintai oleh rakyat karena keberanian dan akhlak mulianya. Setelah wafatnya Talut, dengan kehendak Allah, Daud diangkat menjadi raja Bani Israel. Namun keistimewaannya tidak berhenti di situ. Allah tidak hanya mengangkatnya sebagai raja, tetapi juga memilihnya menjadi seorang nabi. Ini adalah anugerah yang sangat langka, seorang yang memegang takhta kerajaan sekaligus menerima wahyu kenabian. Allah menganugerahkan kepada Daud kitab Zabur, sebuah kitab suci yang penuh dengan pujian, doa, dan nasihat. Kitab Zabur disampaikan dengan suara Daud yang sangat indah. Suara Nabi Daud adalah salah satu mujizat terbesar yang diberikan kepadanya. Ketika ia membaca Zabur, suaranya sangat merdu, hingga membuat gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya, dan burung-burung yang terbang di udara akan berhenti untuk mendengarkannya. Ini adalah anugerah yang tidak pernah diberikan kepada nabi manapun sebelumnya. Bab ini mengajarkan bahwa Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendakinya, bukan berdasarkan garis keturunan atau kekayaan, melainkan karena keikhlasan dan takwa. Daud adalah raja yang tidak pernah lupa bahwa kekuasaannya berasal dari Allah semata. Selain kitab Zabur dan suara merdunya, Nabi Daud juga dianugerahi mukjizat lain yang sangat istimewa, kemampuan melunakkan besi. Allah berfirman, "Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya." Dengan tangan kosong, beliau bisa membentuk besi menjadi baju perang dan alat-alat lainnya tanpa perlu api atau alat penempa khusus. Beliau membuat baju perang yang sempurna, melindungi prajurit di medan perang, namun tetap ringan. Ini adalah revolusi teknologi militer pada zamannya. Sebagai raja, Daud memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan. Beliau mendirikan pengadilan yang adil, di mana setiap perselisihan diselesaikan berdasarkan hukum Allah. Al-Quran memuji beliau, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau penguasa, raja di bumi. Maka berilah keputusan, perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah." Daud memiliki sifat yang sangat bijaksana dalam memutuskan perkara. Beliau tidak terburu-buru menghakimi, melainkan selalu mencari kebenaran dengan teliti. Kisahnya yang terkenal adalah saat dua orang berselisih tentang domba yang merusak kebun. Daud memberikan keputusan yang adil, yang kemudian disempurnakan oleh putranya, Nabi Sulaiman. Bab ini mengajarkan kita bahwa mukjizat tidak hanya datang dalam bentuk kekuatan fisik, tetapi juga dalam kebijaksanaan dan kemampuan menciptakan kemajuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Meskipun Daud adalah seorang nabi dan raja yang mulia, beliau tidak luput dari ujian dan godaan. Al-Quran mengisahkan sebuah peristiwa ketika dua orang berselisih masuk ke mihrab, tempat ibadah, Daud di waktu yang tidak biasa. Mereka datang dengan cara yang tidak biasa, dan Daud merasa sedikit terkejut. Salah satu dari mereka berkata, "Ini saudaraku mempunyai 99 ekor domba betina, dan aku mempunyai seekor saja." Lalu dia berkata, "Serahkanlah dombaku itu kepadaku," dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Daud, tanpa berpikir panjang dan tanpa mendengar penjelasan dari pihak kedua, segera memutuskan, "Sungguh, dia telah berbuat zolim kepadamu dengan meminta dombamu itu untuk ditambahkan kepada domba-dombanya." Setelah itu, kedua orang itu menghilang. Daud baru menyadari bahwa dua orang itu adalah malaikat yang menyamar, dan kisah domba itu adalah perumpamaan untuk menegurnya atas sebuah kesalahan. Para ulama menafsirkan peristiwa ini sebagai teguran Allah atas kesalahan Daud dalam sebuah masalah pribadi yang melibatkan pernikahan. Meskipun tafsirnya beragam dan sensitif, intinya adalah Daud menyadari kesalahannya. Beliau segera bersujud, memohon ampun kepada Allah, dan bertaubat dengan tulus. Allah menerima taubatnya. Kesalahan ini bukan berarti Daud berbuat dosa besar,
melainkan sebuah kelalaian kecil yang ditegur oleh Allah untuk meningkatkan derajatnya. Bab ini mengajarkan kita bahwa bahkan seorang nabi pun bisa hilaf, dan yang terpenting adalah segera menyadari kesalahan dan bertaubat dengan tulus. Setelah peristiwa di mihrab itu, Nabi Daud menjadi semakin hati-hati dan bijaksana dalam setiap keputusannya. Beliau selalu berpegang teguh pada firman Allah, "Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu." Beliau menghabiskan waktu dengan berpuasa dan beribadah di siang hari, dan bermunajat di malam hari. Daud juga seorang yang sangat banyak beristighfar dan memohon ampunan. Beliau menyadari bahwa sebagai manusia, apalagi seorang pemimpin yang diberi amanah besar, ia pasti tidak luput dari kesalahan. Allah berfirman tentang beliau, "Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan hikmah kepadanya, serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkataan." Ini adalah pujian tertinggi dari Allah untuk beliau. Kepemimpinan Nabi Daud ditandai dengan keamanan, keadilan, dan kemakmuran yang belum pernah dirasakan Bani Israel sebelumnya. Beliau mendirikan fondasi kerajaan yang kuat, yang kemudian akan dilanjutkan dan disempurnakan oleh putranya, yang juga seorang nabi dan raja, yaitu Sulaiman AS. Daud adalah teladan bagaimana seorang raja seharusnya memimpin, dengan kekuatan, keadilan, kebijaksanaan, namun tetap dengan hati yang tunduk kepada Allah. Bab ini mengingatkan kita bahwa kekuasaan sejati datang dari kemampuan menundukkan hawa nafsu dan selalu kembali kepada Allah. Salah satu warisan paling abadi dari Nabi Daud AS adalah suaranya yang merdu saat membaca kitab Zabur. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya di antara manusia ada yang paling indah suaranya dalam membaca Al-Quran." Dan riwayat lain menyebutkan, beliau adalah Daud. Suaranya yang begitu indah mampu menggetarkan hati manusia, menenangkan jiwa, dan bahkan membuat alam semesta ikut bertasbih. Kitab Zabur sendiri berisi kumpulan doa, pujian, nasihat, dan nyanyian spiritual yang mengajarkan tentang keagungan Allah, keadilannya, dan pentingnya bertasbih. Meskipun Taurat dan Injil lebih fokus pada hukum dan ajaran, Zabur lebih kepada spiritualitas dan hubungan hamba dengan Tuhannya. Pengaruh suara Nabi Daud masih dirasakan hingga kini, menginspirasi banyak qori dan penyanyi religi. Para sahabat Nabi Muhammad SAW sama menguji bagaimana Nabi Daud beribadah. Beliau berpuasa selang sehari, puasa Daud, yang dianggap puasa terbaik, dan sholat malam sepertiga malam. Kehidupan beliau adalah bukti bahwa seseorang bisa meraih puncak kekuasaan duniawi tanpa kehilangan spiritualitasnya. Bab ini mengajak kita untuk merenungkan kekuatan suara dan kata-kata yang diisi dengan keikhlasan. Bagaimana ia bisa menggerakkan hati dan membawa perubahan. Nabi Daud juga mempersiapkan putranya, Nabi Sulaiman, untuk melanjutkan kepemimpinannya. Beliau mendidik Sulaiman dengan sangat baik, mengajarkan kebijaksanaan, keadilan, dan ketaatan kepada Allah. Al-Quran sendiri mengisahkan bagaimana Sulaiman sejak muda sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam memutuskan perkara, bahkan memberikan solusi yang lebih baik dari Daud sendiri. Ini menunjukkan betapa Daud tidak pernah merasa disaingi oleh anaknya, melainkan bangga akan potensi Sulaiman. Di masa tuanya, Nabi Daud tetap menjadi pemimpin yang dicintai dan dihormati. Beliau wafat dalam keadaan yang tenang setelah menjalani kehidupan yang penuh berkah dan perjuangan. Usianya mencapai sekitar 100 tahun. Setelah wafatnya, putranya Nabi Sulaiman mewarisi kenabian dan kerajaan yang jauh lebih besar dan kuat. Daud adalah bapak pendiri sebuah dinasti nabi raja yang mengesankan, yang menjadi contoh pemerintahan yang adil dan kuat di bawah bimbingan wahyu. Kehidupan Daud adalah bukti nyata bahwa Allah menghargai setiap usaha, setiap tetes keringat perjuangan, dan setiap tangisan dalam doa. Ia adalah gembala yang menjadi raja, penyair yang menjadi nabi, dan pendekar yang menjadi penegak keadilan. Beliau menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak musuh yang bisa ditaklukkan, melainkan seberapa besar hati bisa menaklukkan hawa nafsu dan menjunjung tinggi hukum Allah. Bab ini adalah tentang warisan yang paling berharga, ilmu, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang diturunkan kepada generasi berikutnya. Sahabat, kisah Nabi Daud AS adalah mosaik sempurna dari kekuatan, keindahan, dan kebijaksanaan.
Beliau mengajarkan kita bahwa Allah bisa mengangkat siapa saja dari posisi terendah ke puncak tertinggi, asalkan kita memiliki iman yang kuat dan keberanian untuk menegakkan kebenaran. 3 pelajaran besar dari Raja Nabi ini. Keberanian sejati datang dari iman. Jangan gentar menghadapi Goliat dalam hidup Anda. Sekecil apapun Anda, jika Allah di sisi Anda bisa mengalahkan yang perkasa. Keadilan adalah tiang kerajaan. Kekuasaan tanpa keadilan akan runtuh. Keadilan Daud membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya. Dzikir adalah kekuatan jiwa. Suara Daud yang merdu dan tasbihnya yang tak henti adalah pengingat bahwa koneksi dengan Allah adalah sumber kekuatan terbesar. Terima kasih telah menyimak perjalanan epik Nabi Daud AS hingga akhir. Semoga kisah beliau menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih berani, adil, dan senantiasa berzikir. Jika video ini bermanfaat, klik like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Tulis di kolom komentar, "Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa berzikir dan berjuang di jalan-Mu." Saya, nama Anda, sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.